udah. Halo, assalamualaikum. Sebentar, kita tunggu ya. Assalamualaikum, Kang Taufik, apa kabar? Kita sambil tunggu yang lain ya. Akhirnya live kembali ya, alhamdulillah ya. Karena beberapa pekan kemarin kita sempat libur Idul Adha, walaupun ternyata Idul Adha-nya hari Minggu ya. Tapi kita di Sabtunya ikut libur juga. Jadi nggak ada live di minggu kemarin. Ya, mungkin langsung sambil kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, sahabat Alsa. Bertemu kembali dengan saya, Fitria. Biasanya kita ada live di progres ya, progres project. Kebetulan memang di pekan-pekan terakhir ini kita agendakan untuk sharing session. Nanti kita sambil diselipin untuk live progress juga ya, untuk live progressnya.
Biasanya kita kan kalau live progress sama Kang Ahmad ya. Nanti kita akan kembali lagi ke lapangan, mungkin pekan-pekan depan nanti kita seling juga. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Di sini ada Yoga Aldiano, kemudian ada Wina DSTR, kemudian Bocan 0806. Halo, selamat pagi. Ada Fix Kandar, Kang Taufik ya. Kemudian ada Aida XX3 underscore, ada Dinda Vika, ada juga Anova, D. Ahmad Jelani, ada Susiana.Nina. Ya. Jadi sesuai dengan topik ya. Sesuai dengan topik yang akan dibahas pada kali ini, kita akan membahas mengenai sharing sessionnya dari divisi admin. Mengenai kenapa sih admin properti syariah tuh ya kebanyakan umumnya di properti syariah, admin properti syariah itu kebanyakan kayaknya susah gitu, berat untuk memberikan price list, karena kan kebanyakan konsumen pada umumnya itu kan di awal pada saat mengetahui produk, chat itu pasti pengen tahu nggak jauh mengenai harga gitu ya, mengenai harga. Nah, spesialnya untuk admin properti syariah itu kita punya ketentuan yang tentunya kita nggak bisa untuk memberikan begitu aja untuk si price list ini ya, nggak bisa kita berikan begitu aja, dan tentunya itu semua ada alasannya yang akan kita kupas sekarang gitu. Pematerinya di sini pada kali ini yaitu Teimas selaku admin juga di Project Cluster Al Sagria. Mungkin nanti sebentar lagi kita undang langsung untuk Kak Imas bergabung dengan kita ya. Kita tunggu lagi mungkin beberapa orang lagi. Gimana? Mau langsung kita undang sekarang untuk Teimasnya mungkin? Kita coba undang sekarang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri. Alhamdulillah, tetap semangat ya Teh ya, walaupun dari semalam nih, dari kemarin sore malahan di sini kita hujan terus sampai sekarang masih belum berhenti hujannya, nonstop ya. Betul, nonstop. Benar. Gimana? Udah oke mungkin ininya cek soundnya, suaranya sudah jelas? Mohon maaf. Ya cukup jelas Bu. Bentar. Udah jelas. Oke. Ya, jadi thank you pada kesempatan pagi ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kali ini kita ada di sharing session untuk materi admin mengenai susahnya ya kita ngasih penjelasan nih ke konsumen mengenai kenapa sih admin properti khususnya untuk di properti syariah ini kok kayaknya susah gitu untuk kirim price list ke konsumen. Mungkin banyak yang beranggapan saya cuma minta price list kok dikirimnya bertele-tele gitu loh. Banyak penjelasan lain-lain, padahal mungkin ada penjelasan lain ya. Tentunya dari Teh Imas selaku admin, boleh kita mulai sekarang ya Teh ya untuk sharing sessionnya. Boleh. Ya, mungkin untuk pembuka, kita pengen tahu nih untuk kegiatan
dari admin, keseharian di divisi admin nih apa aja sih? Khususnya untuk di properti syariah yang kita jalankan di sini ya, di Al Sagria ini. Dan mungkin kebanyakan di tempat lain juga nggak beda-beda jauh sih ya. Boleh Mangga Teh Mas? Ibu kegiatan di klaster Alsagria ya Bu khususnya. Jadi seorang admin itu pertama tentunya akan membangun hubungan ya Bu. Lain, media sosial lain gitu. Yang intinya nantinya dalam membangun hubungan itu akan gitu komunikasi dan melalui online gitu. Nah, kami admin akan membalas setiap pertanyaan dari konsumen. Lalu kami akan juga melakukan follow up bagi konsumen yang kami rasa masih punya ketertarikan terhadap proyek di klaster Alsagria khususnya. Selain itu juga admin akan menjadi seorang problem solver atau yang memberikan solusi gitu bagi konsumen yang mengalami kendala-kendala, baik itu konsumen ataupun calon konsumen. Nah, mungkin seperti itu Ibu untuk kegiatannya. Tapi selain dari membalas chat juga, seorang admin tuh akan melakukan pencatatan Bu, pencatatan dari database konsumen yang menghubungi kami. Nah, pencatatan ini biasanya admin lakukan melalui Excel atau spreadsheet. Dan nantinya pencatatan atau pembukuan database tersebut akan digunakan oleh manajemen ataupun ya kebutuhan perusahaan untuk membuat keputusan nantinya misalkan untuk sebuah event gitu, mengadakan event, promo atau lain-lain. Seperti itu Ibu. Oke, berarti tidak sesimpel yang pada umumnya kita tahu tugas seorang admin ya. Karena mungkin yang kita tahu nih kalau pada umumnya admin itu hanya membalas chat aja. Ternyata lebih dari itu. Secara selain membalas chat juga membangun hubungan juga dengan konsumen. Kemudian kita konsumen juga ya. Dan selain itu juga ternyata nggak lepas juga dari tugas administratifnya ya untuk mendata, mengelompokkan segmentasi dan lain-lain gitu. Oke, ternyata cukup detail, rumit juga ya untuk admin ini. Ya. Kemudian mungkin kita masuk ke pertanyaan intinya ya Teh ya, mengenai boleh. Poinnya adalah di sini. Kenapa admin properti syariah ya khususnya, mungkin sebentar juga ada yang seperti ini. Kalau ada konsumen minta price itu susah ngasihnya gitu. Kenapa? Mungkin itu pertanyaan yang benak, yang mewakili dari sahabat Alsa juga, mungkin konsumen-konsumen yang pernah chat juga ke kita gitu. Mungkin ini mewakili, pertanyaan ini mewakili. Pasti ada penjelasannya. Silakan dijelaskan. Pertanyaan pertama yang dilemparkan oleh konsumen kepada admin tuh nggak jauh-jauh dari price list, karena mungkin itu menjadi tolak ukur pertama gitu ya dari konsumen, apakah dia mampu atau tidak, mungkin ya seperti itu. Jadi mereka langsung bertanya price list. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Ibu, kenapa sih gitu admin tuh nggak ngasih langsung price listnya gitu ya. Nah, khususnya di properti syariah ini, kami memang sudah punya price list yang dituliskan dalam kertas H4 itu secara detail. Nah, dalam kertas itu, dalam price list yang sudah kami buat itu, kami tidak baku. Kami tidak akan terpaku dengan apa yang ada di dalam kertas itu. Nah, jadi intinya kami fleksibel gitu. Nah, dikhawatirkan nih kalau misalkan Bapak Ibu di rumah bertanya kepada kami dan kami langsung memberikan price list-nya secara utuh dalam kertas A4 itu, kami khawatir Ibu dan Bapak berasumsi langsung sendiri bahwa bahwa Ibu dan Bapak itu tidak mampu saat melihat price list yang kami serahkan gitu. Padahal sebetulnya price list itu tuh yaitu tidak baku di kami di properti syariah, tidak baku sama sekali. Dan nantinya
price list itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari Bapak Ibu. Kalau misalkan kita komunikasi lewat online, itu akan cukup sulit ya Bapak Ibu, sehingga kami membuat prosedur dalam menyampaikan price list itu baiknya disampaikan secara langsung, tatap muka, melalui survei lokasi, gitu. Dan sekaligus juga mungkin Bapak Ibu bisa kondisi lokasi kami mungkin tidak cocok dengan Bapak Ibu, itu kan nggak baik juga ya. Jadi sebaiknya langsung datang ke kami seperti itu. Nah, selain itu juga saya kasih contoh nih. DP di juta, sedangkan DP yang tertulis di standar yang ada di kami wah, dan segmentasi saya misalkan ini bukan rumah yang cocok untuk saya. Nah, padahal ya Bapak Ibu, nanti lagi dengan kebutuhan dan kemampuan Bapak Ibu. Baik itu misalkan nih di price list kami kan ada 3 tenor, ada 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Kalau misalkan oh, suaranya putus-putus ya, Bu? Iya, suaranya agak putus-putus ya. Oh, mohon maaf. Sekarang udah jelas atau belum? Sudah jelas. Nanti Mohon maaf. yang nonton di rumah, kalau misalnya memang ternyata putus-putus, boleh disampaikan ya. Gitu. Karena di sini jelas. Baik. Sudah jelas. Baik, mohon maaf Boleh ya, jelas. sahabat Alsa. Oke, siap. Mohon maaf, sahabat Alsa. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi bahwa kalau misalkan di price list itu kan ada 3 tenor ya, ada 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan kemampuannya ada di antara 3 dan 5 tahun, misalkan di 4 tahun, atau di antara 5 dan 10 tahun, misalkan 7 tahun pengennya, itu bisa kita obrolkan gitu. Tidak harus terpaku Bapak Ibu harus 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tidak akan apa ya, iya terpaku lah dengan price list itu. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu langsung mengobrol di sini pada saat survei. Silakan Bapak Ibu sampaikan mungkin kemampuannya berapa. Nah, nanti kami akan memberikan beberapa solusi atau penawaran sesuai dengan kemampuan dan keinginan tentunya Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Jawabannya apakah terjawab atau tidak? Oke, mungkin jadi seperti itu ya Teh ya. Makanya kenapa kita tuh nggak kasih price list bulat gitu ya, langsung kasih Betul. price listnya. Ada konsumen yang saat kita kasih asumsi harga ya, kita kasih gambaran harga tuh, dia nanya minta yang tabel katanya gitu. Mungkin kebiasaan di luar. Mungkin ya seperti yang tadi udah dijelaskan sama Teh Imas ya, karena di kita di sini kan properti syariah itu bisa banyak kemungkinan. Jadi mungkin yang penting cocok dulu, chat ke admin, nanti mungkin sama admin kan diarahkan survei ya, biasanya langsung diarahkan survei gitu. Itu supaya lebih jelas lagi gitu ya Teh ya, supaya lebih jelas ngobrol harganya, karena kita bisa menyesuaikan gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari sebentar. Ed Raningken.
Halo Kak, kebetulan saya juga seorang admin. Apakah ada trik khusus dalam copywriting-nya ketika chat dengan konsumen? Ini mungkin apakah mau kita hold dulu pertanyaannya, nanti dijawab di akhir, atau mau langsung dijawab nih Teh Mas? Mau di hold dulu apa nanti? Em, Gimana? langsung langsung dijawab boleh Bu? Boleh ya, langsung dijawab ya. Oke, silahkan buat Radington ya. Ini pertanyaannya sudah dibacakan dan akan dijawab oleh Teh Mas. Mangga. Baik. Ya, terima kasih Etra Ningken atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Jika nanti ada rekan-rekan di sini yang mau sharing atau mau menyampaikan tambahan dari yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, jadi tips atau saran atau apa ya untuk membuat copywriting yang oke, yang bisa menarik perhatian konsumen, saya rasa copywriting-nya itu pertama jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Karena kita komunikasinya lewat online, kalau misalkan terlalu panjang itu tentu akan membuat konsumen atau audiens kita tuh bosan gitu ya. Dan ya tahu sendiri bahwa di Indonesia itu minat bacanya itu sangat rendah gitu ya. Nah, kita melihat fenomena itu, maka ya kita sebagai admin harus bisa menyesuaikan itu, jangan terlalu panjang copywritingnya. Begitupun jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti kalau misalkan kita menyampaikan informasi secara singkat atau cuma gitu tanpa ada penjelasan lebih rinci sedikit gitu, nanti takutnya audiens kita tuh salah mengartikan atau mempersepsikan apa yang kita jelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya juga khususnya untuk properti ya, untuk properti copywriting yang tepat itu harus di apa ya, ditambahkan suatu hal yang bisa meyakinkan atau suatu sumber yang bisa meyakinkan dari pernyataan yang kita sampaikan. Misalkan dari segi edukasi biasanya kita ngasih edukasi. Nah, dari edukasi itu biasanya kita ngasih selain penjelasan, kita juga akan memberikan sebuah sumber yang untuk meyakinkan dari pendapat yang kita sampaikan. Seperti misalkan edukasi tentang alasan kenapa memilih klaster Alsagria gitu. Nah, alasannya itu ada beberapanya, diantaranya seperti misalkan kita tuh tanpa riba. Nah, kita kasih alasan kenapa tuh tanpa riba. Nah, kita kasih sumbernya yang terpercaya, seperti misalkan dalam Quran atau hadis gitu. Dan itu bisa lebih meyakinkan konsumen seperti itu. Seperti itu mungkin ini khususnya di properti syariah ya Bu. Untuk yang lainnya mungkin ada sedikit perbedaan gitu dari admin seperti itu. Ya, intinya memang di dalam copywriting itu kita jangan terlalu pendek ya. Kalau pendek nanti kurang informasinya dan juga jangan terlalu panjang. Kalau panjang nanti kadang orang anggapnya mungkin spam ya, lebih ke spam gitu dan panjang bacanya. Oke, dan mungkin di dalam juga harus ada unsur-unsur menarik, mungkin seperti kalau di handphone kan sekarang udah banyak icon-icon gitu ya, bisa disesuaikan seperti itu supaya lebih menarik. Untuk Runington, mungkin nanti dari teman-teman di sini juga ada yang mau sharing atau menambahkan, boleh ya, karena di sini kan kita sesinya sharing, santai aja gitu. Kemudian ini ya Teh, ngobrol mengenai ini ya, kira-kira ada saran nggak sih untuk saran untuk teman-teman admin di luar sana ya pada umumnya supaya bisa mengoptimalkan job desk mereka di divisi admin ini? Ada saran mungkin? Oke. Baik, siap Bu. Ya, mungkin saya ada sedikit saran dan ini cuma sekedar sharing aja ya. Nanti bisa admin di rumah atau ya rekan-rekan di rumah yang mungkin sekarang posisinya di admin bisa menyesuaikan juga atau ya ambil yang baiknya saja dari saran yang saya sampaikan sekarang gitu. Nah, saran yang pertama, mungkin seorang admin itu harus sabar ya Bu.
karena kita tuh menghadapi banyak orang, dan itu tuh semua orang tuh nggak sama gitu dari segi karakter ataupun dari segi sikap dan perilaku yang dicerminkan di chat gitu. Nah, kita sebagai admin harus sabar dan jangan sampai admin itu baper. Misalkan ada konsumen yang cuma read aja gitu ya, yang nggak melanjutkan chat, admin jangan sampai langsung berpikiran udah nggak usah dijawab, toh dia juga nggak jawab. Nah, jangan sampai seperti itu admin, karena kita sebagai admin tuh bukan ingin dimengerti, tapi harus memberikan pengertian kepada konsumen kita gitu, bahwa ya mungkin saja konsumen kita itu lagi sibuk, baik itu misalkan di pekerjaannya sedang ada meeting atau di keluarganya sedang ada acara keluarga. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai kita baper untuk menghadapi admin, untuk menghadapi konsumen seperti itu. Nah, selanjutnya juga menjadi seorang admin itu harus teliti. Nah, teliti di sini, teliti yang saya maksudkan di sini adalah teliti dalam melakukan pencatatan atau penulisan nama kontak konsumen, karena memang komunikasi admin yang dilakukan adalah admin online ya Bu, melalui WhatsApp khususnya. Nah, jadi tentunya kita akan menyimpan kontak konsumen gitu. Nah, dari penyimpanan itu kita harus bisa teliti penulisannya, karena dalam ketelitian yang kita buat nantinya akan bisa berguna, baik itu untuk admin sendiri dalam pencatatan database yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ataupun untuk kebutuhan perusahaan gitu. Jadi pada saat mau mencari nih konsumen dari sumbernya, misalkan apa gitu, karena kita lewat ads ya, sumbernya dari mana misalkan, atau pertama kali dia ngechat kapan, kita kalau nggak kasih nama, kontak, tanggal dia pertama ngechat kapan, mungkin kita akan kesulitan ya, karena misalkan namanya tuh pasti ada beberapa nama yang sama gitu ya, misalkan Pak Asep sama Pak Asep 1, Pak Asep 2, masa mau dikasih kayak gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi lebih baik dikasih keterangan tambahan selain dari nama gitu. Nah, selain itu juga admin harus bisa secara rinci membuat laporan database konsumen. Jadi setelah kita memfilter, membuat nama kontak yang teliti gitu, nah dari ketelitian itu nanti kita akan import ke database, kita akan masukkan ke kolom-kolom seperti misalkan ada kolom pertama dia ngechat tuh kapan, namanya siapa, lalu ada juga sumbernya dari mana, dan apakah dia perempuan atau laki-laki, dan tempat tinggal dia di mana. Nah, di sana dari database itu kita harus bisa menuliskan dengan rinci, karena database yang kita buat atau database yang admin buat itu bisa digunakan nantinya untuk kebutuhan manajemen atau perusahaan dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan misalkan membuat suatu event atau mengadakan promo gitu ya. Nah, itu nantinya akan berguna ke sana gitu. Seperti itu mungkin Ibu untuk saran yang bisa saya sampaikan sebagai admin marketing di properti khususnya ya Bu. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak untuk saran-sarannya ya Teh Mas ya. Jadi seperti itu sahabat Alsa. Jadi untuk divisi admin ini memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, nggak cuma sekedar membalas chat ya, sekali lagi nggak cuma sekedar membalas chat, dan semua sudah ada SOP-nya. Itu juga kita juga di sini mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat Alsa mungkin yang sudah pernah chat ke admin. Mungkin merasa dia minta price list nih, pas pertama chat minta price list, terus kita biasanya nggak langsung kasih price list kan ya, kita berikan penjelasan, edukasi dulu, kemudian kita arahkan survei. Ya, itu tujuannya adalah supaya kita bisa ngobrol langsung dengan sahabat Alsa di rumah yang mungkin berminat untuk beli rumah di sini gitu. Jadi saya karena di kita kan skemanya bisa disesuaikan ya, dalam artian disesuaikan ini memang punya pakemnya. Tapi kalau misalnya kita berikan bulat-bulat, nanti kan biasanya konsumen di rumah tuh baca langsung berasumsi sendiri gitu. Padahal mungkin kalau misalnya diobrolkan lebih lanjut lagi, kita punya solusi gitu kan, atau kita biasanya berikan ya beberapa solusi yang bisa menjadi pilihan sahabat Alsa yang datang survei ke sini, bisa disesuaikan dengan
kemampuannya gitu, dengan kebutuhan juga gitu. Selain itu juga kan dengan ngobrol langsung ke sini, selain bisa lihat proyeknya, kita juga bisa jelaskan Ya, misi kita di sini ke depannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita nggak jelaskan langsung di sini, sahabat Alsa mungkin lihat di, baru lihat lokasi aja, misalnya lihat lokasi, oh ini sih jalannya begini-begini, padahal ada banyak yang akan kita sampaikan di sini. Itu tentunya proyeksi ke depannya itu bisa menguntungkan lah untuk konsumen-konsumen iya, Alhamdulillah yang beli di sini gitu mungkin ya, kayak gitu. betul, betul. Kemudian sebentar. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Edwina DSTR. Mau nanya dong, Kak, biasanya konsumen nggak suka di spam ya. Nah, waktu yang tepat untuk admin follow up konsumen itu berapa lama sih? Boleh langsung dijawab mungkin? Oke, siap, langsung dijawab ya. Biasanya yang saya lakukan di admin properti ya, di properti khususnya, dalam memfollow up konsumen itu betul, jangan terlalu lama, jangan terlalu lama menunda sampai berminggu-minggu misalkan, atau jangan terlalu cepat juga gitu, jangan terlalu cepat dari follow up ya yang kita berikan. Sebetulnya ada beberapa kategori ya Bu, jadi tidak terpaku ke satu kategori konsumen siapa yang harus di follow up. Jadi kita melihat dulu konsumen mana, konsumen seperti apa yang mau kita follow up. Misalkan nih konsumen yang cuma jawab nama aja, yang kan kita kasih tuh ya form yang harus diisi konsumen seperti misalkan nama, lalu dia tinggalnya di mana. Nah setelah konsumen itu jawab misalkan nama aja, formulir itu aja, terus kita kasih edukasi pertama, dan konsumen itu nggak ada respon lagi gitu. Nah, itu kasusnya kalau konsumen seperti itu bisa kita langsung kasih follow up di hari itu, atau kalau itu kalau posisinya siang atau pagi gitu ya. Dan kalau misalkan posisinya itu sore menuju malam, itu sebaiknya di follow up besoknya. Jangan sampai terlalu cepat juga, terlalu cepat kita katanya gitu besoknya, atau maksimal di 2 hari kita follow up, karena konsumen itu hanya menjawab nama saja. Nah, kalau kasusnya berbeda, misalkan konsumen itu menjawab nama dan udah nanya-nanya nih, nanya-nanya perihal harga, DP, cicilan gitu. Mereka udah tahu perihal uh, product knowledge atau ya perihal harga di kita, sampai terlalu cepat. Kita jangan sampai hari itu juga melakukan follow up. Kita jangan juga besoknya melakukan follow up. Kenapa? Karena mungkin konsumen itu sedang memperhitungkan dulu kemampuan kemampuan mereka gitu, dari segi uang yang ada disesuaikan dulu dengan mereka, dipikirkan dulu, lalu didiskusikan dulu mungkin sama keluarganya. Nah, kita jangan sampai terlalu cepat juga untuk memfollow up-nya. Mungkin di 2 atau 3 hari kemudiannya baru kita kasih follow up, baik itu mengenai edukasi atau kita tanya bagaimana masih tertarik atau enggak gitu terhadap permen klaster Alsagria. Seperti itu mungkin. Ibu, jawabannya bagaimana? Jadi memang untuk perlakuannya beda-beda ya, tergantung Betul, sama beda-beda. konsumennya seperti apa dulu. Tapi yang pasti Alsa di rumah, untuk yang cari rumah, kemudian mau investasi, ya jangan ragu-ragu untuk menghubungi kita gitu. Minimal mungkin cari tahu informasi mengenai kita, boleh langsung chat ke admin ya. Langsung chat ke admin, dan insya Allah admin kita juga fast respon, karena kita di sini juga punya SOP sendiri ya Teh ya. Kita nggak boleh tinggalin lama gitu, kalau ada chat masuk kita pasti langsung respon. Jadi sahabat Alsa jangan khawatir, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau cari rumah dan butuh informasi gitu ya, segera boleh chat admin aja gitu. Kemudian mungkin untuk yang terakhir ya, ada closing statement dari Teh Imas mungkin untuk sebelum tutup gitu ya, sebelum kita tutup sharing session ini. Dan sebelumnya Teh Imas terima kasih banyak sudah bersedia ya sharing di sharing session pagi ini bersama Sobat Alsa.
Mungkin silakan penutup dulu sebelum kita tutup ya, penutup dari Imas, closing statement-nya apa? Silakan. Baik, baik. Sebelum saya undur diri dari volume ini, oh, sebentar Ibu, sepertinya ada yang mau nanya lagi deh Bu, sebelum saya tutup. Oke, dari nah suka-suka jadi admin di properti apa nih Kak? Suka ada konsumen yang ngechat di luar jam kerja nggak sih? Atau bahkan sampai tengah malam? Oh, ini udah pasti ada ya? Udah pasti sih. Pasti, pasti, pasti. Dan Ya, ini nggak boleh kita hiraukan, harus langsung mungkin ya. Atau nggak Teh iya. Mas mau dijawab? Oke, mungkin pertanyaannya suka duka kali ya, suka duka jadi admin bukan suka-suka. Oke, kita happy aja, Oh kerjanya, iya, bukanya. baik. Suka duka menjadi admin gitu ya. Dan langsung dihubungkan konsumen yang ngechat. Saya jawab dulu yang kedua nih. Konsumen ada yang ngechat di luar jam kerja? Ya, pasti ada konsumen yang ngechat di luar jam kerja karena target market dari properti itu tentunya orang yang di atas usia 27 tahun dan itu mereka sedang produktif untuk bekerja dari siang sampai sore dia bekerja dan dia punya waktu untuk free time-nya itu dari sepulang dia kerja dari sore sampai malam gitu. Nah, pada saat itulah mungkin konsumen-konsumen atau ya para orang-orang yang sedang mencari rumah lagi search-nya lagi waktunya itu di situ gitu di waktu malam bukan di waktu kerja. Nah, ya memang betul banyak sekali konsumen yang ada ngechat itu di luar jam kerja. Tengah malam pun ada. Cuma di sini ya saya sampaikan ya, mohon maaf untuk para ibu dan bapak di rumah yang chat ke admin di tengah malam mungkin admin nggak respon ya karena admin lagi tidur mungkin. Tengah malam lagi tidur, jadi mohon maaf untuk para ibu sama bapak yang menghubungi admin tengah malam nggak langsung admin respon karena memang lagi jamnya istirahat. Tapi kalau misalkan admin lagi terjaga masih belum tidur gitu, pasti admin akan langsung respon kok. Pasti admin akan langsung respon dan menjawab semua pertanyaan dari sahabat Alsa. Nah, itu juga salah satu suka duka dan jadi seorang admin di properti gitu ya. Kita harus siap kapanpun untuk bisa merespons secara cepat dari pertanyaan-pertanyaan konsumen gitu. Ya, seperti itu mungkin kalau sukanya ya kita apa ya jadi Mengenal nambah nambah mengenal. Iya, 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 betul, betul, betul banget, Bu. Jadi kita tahu sikap apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti ini, seperti itu, gitu. Kita nggak menyamaratakan sikap kita terhadap orang-orang yang berbeda karakter. Kita jangan sampai menyamaratakan ya. Kalau sikap kita ke si A, ke si B itu jangan sampai sama, karena sikap A dan B belum tentu sama. Kita mengenal karakter itu. Seperti itu mungkin. Oke, ada lagi mungkin Teh Imas? Mungkin jawabannya yang dari Edwina Deser ya, udah terjawab ya Ya. dari Imas. Sekarang mungkin closing statement-nya boleh dari Teh Imas yang akan Oke, baik. disampaikan. Baik, baik. Sebelum saya undur diri dari forum ini, saya mau menyampaikan bagi sahabat Alsa di rumah yang sedang mencari rumah atau ingin berinvestasi di properti, silahkan langsung hubungi admin kami di nomor WhatsApp 0819 0300 3765. Silahkan langsung hubungi WhatsApp admin dan silahkan melakukan memberikan pertanyaan kepada admin semau yang sahabat Alsa inginkan gitu ya. Informasinya silahkan dikorek aja di admin, insya Allah admin akan memberikan informasi sejelas mungkin dan admin akan merespon secepat mungkin, akan admin usahakan gitu ya. Dan untuk sahabat Alsa yang sudah tertarik nih terhadap proyek di kami, silahkan langsung menjadwalkan survei ke admin kami dan lokasi kami ada di Jalan Simpati, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kelurahan Ngamprah ya? Kelurahan Ngamprah ya, Bu? Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Mohon maaf. Ya, silahkan langsung menjadwalkan survei lokasi dan nanti admin akan memberikan share lokasi untuk Bapak Ibu sampai ke sini. Dan ya, sebelum saya undur diri, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu dan mohon maaf juga apabila ada informasi yang salah atau kurang lengkap disampaikan. Terima kasih banyak juga untuk Ibu yang sudah memberikan waktu untuk sharing session di pekan ini. Dan akhir kata dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sahabat Alsa segitu ya dari penyampaian sharing dari Teh Imas selaku admin di klaster Alsagria. Ya, tadi juga sudah terjawab, beberapa pertanyaan dari sahabat Alsa juga udah terjawab juga. Dan satu mungkin sebelum saya akhiri untuk sharing session kali ini, untuk sekali lagi saya nggak bosen-bosen untuk menyampaikan untuk teman-teman, mungkin ada saudaranya atau ada rekannya gitu yang sedang mencari properti, sedang mencari rumah, untuk baik itu untuk tempat tinggal, untuk investasi, itu boleh langsung menghubungi admin kami dan segera jadwalkan survei. Lokasi kami seperti yang tadi sudah disampaikan, lokasi kami di Jalan Simpati, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat. Lokasi kita di sini sangat-sangat strategis karena kita posisinya ada di tengah-tengah, dekat dengan beberapa sarana, yaitu sarana pendidikan. Kita ke sarana pendidikan dekat, di sekitar kita ada dari mulai TK, SD, SMP, kemudian SMA juga ada ya, SMK itu jaraknya cuma sekitar kurang lebih 5-10 menit. Bahkan sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah plus, sekolah IT itu ada di sekitar kita. Ada lokasinya di Haji Gofur itu lengkap ya, ada semuanya. Kemudian sarana pendidikan ada, sarana kesehatan kita dikelilingi. Sarana kesehatan itu ada tiga terdekat dari lokasi kita, yaitu Rumah Sakit IMC, kemudian ada Rumah Sakit Karisma, dan ada Rumah Sakit Kewaluyaan yang di Kota Baru. Untuk sarana perbelanjaan nggak kalah juga banyaknya di sini. Selain minimarket yang udah jelas pasti ada ya, terdekat jalan kaki juga mungkin bisa. Minimarket terdekat itu sudah pasti ada. Kemudian ada Borma, kemudian dekat juga ke Transmart, Carrefour, kemudian dekat juga ke IKEA, karena kan biasanya orang tuh jauh-jauh sengaja datang ke IKEA. Nah, kita dari sini deket banget ke IKEA. Ke IKEA kita mungkin cuma sekitar 10 menit ya udah nyampe di IKEA gitu. Dan satu lagi, kita juga dekat sekali ke sarana transportasi. Di sini kita dari lokasi kita cuma 5 menit mungkin bisa jadi kurang dari 5 menit ya menuju, misalnya kita bosan naik kendaraan pribadi, kita dekat ke sarana transportasi yaitu stasiun kereta api. Di sini ada 2, stasiun kereta api Gado Bangkong, kemudian ada stasiun kereta api Padalarang yang lokasinya sama-sama dekat juga dari klaster Alsagria. Kemudian dekat juga akses ke tol, ini mungkin yang paling dibutuhkan ya untuk sahabat Alsa gitu, karena kan kita banyak mobile mungkin dengan kendaraan, kalau mau jalan-jalan dengan keluarga keluar kota kemana gitu, itu pasti kita lewat tol. Nah, kita lokasinya cuma 10 menit ke pintu tol Padalarang gitu. Jadi untuk sahabat Alsa di rumah jangan ragu lagi, kita di sini kedepannya insya Allah namanya di sini lokasinya lokasi yang sedang berkembang ya, kita dekat dengan apa namanya tuh, di depan kita banget, di depan proyek kita itu ada jalur alternatif ya di bawah jembatan KCIC kereta cepat itu. Kita di sana akan kedepannya akan jadi jalur alternatif utama penghubung antara Gado Bangkong dengan Padalarang. Jadi Bapak Ibu kalau ambil rumah di klaster Alsagria, kedepannya insya Allah mobilitasnya tidak akan terganggu. Mau ke Cimahi dekat, mau ke Padalarang, ke Kota Bandung, ke kemanapun itu juga dekat gitu. Jadi yuk jangan ragu lagi untuk ambil unitnya. Dan saya informasikan juga
untuk unit tipe 30 di Klaster Al-Sagriyah kita terbatas. Kalau nggak salah kita di sini tinggal 3 unit lagi. Dan untuk yang 2 lantainya juga itu untuk desainnya jangan diragukan, desainnya kekinian banget. Dan satu lagi untuk layout dalamnya kita bisa custom ya, nanti bisa didiskusikan, bisa dibicarakan. Jadi ya jangan ragu-ragu lagi untuk ambil unit di Klaster Al-Sagriyah, karena untuk properti syariah ini kita sebagai konsumen juga kan harus bijak ya, harus cermat. Dan salah satu hal yang biasanya dikhawatirkan oleh konsumen, oleh sahabat Alsa, itu biasanya mengenai legalitas. Dan insya Allah di sini kita sudah legalitasnya kita sudah aman. Bahkan kita juga setiap ke konsumen yang chat ke admin bertanya mengenai legalitas, kita berikan buktinya bahwa kita legalitasnya aman gitu. Jadi jangan khawatir. Biasanya banyak sahabat Alsa juga yang takut untuk beli perumahan syariah, takut perumahan syariah bodong gitu kan ya, karena memang banyak oknum yang mengatasnamakan syariah tapi beliau tidak amanah. Insya Allah kita di sini sudah proyek keempat. Jadi Klaster Al-Sagriyah ini proyek keempat dari Muhasabah Land. 3 sebelumnya kita alhamdulillah sudah berhasil di 3 proyek sebelumnya. Mudah-mudahan kita ke depannya Klaster Al-Sagriyah ini ya, Muhasabah Land khususnya tetap komit ke depannya terus menjadi developer yang amanah, tetap bisa menjadi wadah mungkin ya untuk sahabat Alsa yang di rumah yang sedang mencari rumah. Mudah-mudahan kita intinya sih mudah-mudahan kita bisa terus amanah dan bisa terus berkembang bareng lah ya kita untuk kedepannya gitu. Oke. Mungkin nggak terasa ya untuk sharing session kali ini kita hampir di 1 jam. Tadi setelah pemaparan dari Teh Imas juga ya sempat bergabung. Ini ada yang baru bergabung juga. Selamat datang dan mohon maaf kita sudah di akhir acara ya, udah di penghujung acara. Mungkin pesan untuk sahabat Alsa di rumah juga ke depannya jangan ketinggalan update ya, kita selalu ada promo, jadi terus pantengin. Kita biasanya berikan info di Instagram kita, jadi terus pantengin Instagram kita, jangan sampai ketinggalan update-nya ya. Mungkin begitu, saya Fitria, saya dari Klaster Al-Sagriyah, mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.